Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sedang Tumbuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kesalahan fatal dalam pemberian pupuk pada tanaman. Tapi sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu. Video ini bukan maksud bertujuan ingin menggurui, hanya berbagi pengalaman saja tentang kesalahan saya dalam pemberian pupuk pada tanaman. Jika ada kesalahan pembahasan topik di video saya ini, harap dimaklumi. Dalam dunia pertanian modern, pupuk memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Pupuk dapat diibaratkan sebagai sumber nutrisi utama yang membantu tanaman tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan lebih produktif. Dengan pemupukan yang tepat, tanaman mampu membentuk akar yang kuat, daun yang hijau, batang yang kokoh, serta menghasilkan buah atau sayuran dengan kualitas yang lebih baik. Namun di lapangan, masih banyak petani yang belum memahami prinsip dasar pemupukan secara benar. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah anggapan bahwa semakin banyak pupuk yang diberikan, maka semakin bagus pula hasil yang akan diperoleh. Sekilas, logika ini memang terdengar masuk akal, tetapi dalam prakteknya justru dapat menimbulkan kerugian yang besar. Tanaman, seperti halnya makhluk hidup lainnya, membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang seimbang. Jika unsur hara diberikan terlalu sedikit, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi dan pertumbuhannya menjadi lambat. Sebaliknya, jika pupuk diberikan secara berlebihan, tanaman dapat mengalami stres, keracunan, dan kerusakan jaringan. Dalam banyak kasus, daun menjadi kuning, layu, tepi daun tampak terbakar, bahkan seluruh tanaman bisa mati. Selain merusak tanaman, pemupukan yang berlebihan juga menyebabkan pemborosan biaya produksi. Pupuk yang tidak terserap oleh tanaman akan terbuang sia-sia, tercuci oleh air hujan, dan dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pemupukan yang efisien bukan hanya penting untuk tanaman, tetapi juga sangat menentukan keuntungan usaha pertanian. Setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Tanaman sayuran daun seperti sawi membutuhkan unsur nitrogen yang cukup untuk mendukung pembentukan daun yang hijau dan lebar. Sementara itu, tanaman buah seperti cabai, tomat, dan tin membutuhkan keseimbangan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium agar mampu berbunga dan berbuah dengan optimal. Karena itu, petani harus memahami kebutuhan spesifik setiap tanaman sebelum memberikan pupuk. Saya sendiri pernah mengalami kesalahan dalam pemupukan saat menanam sawi. Pada waktu itu, saya memberikan pupuk urea dalam jumlah yang terlalu banyak karena mengira bahwa semakin banyak pupuk, semakin subur pula tanaman. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Daun sawi mengalami gejala terbakar, warna daun berubah, dan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bahwa pemupukan harus dilakukan dengan pengetahuan yang tepat. Untuk informasi, dosis pupuk urea untuk tanaman sawi umumnya berkisar antara 2 hingga 3 gram per tanaman, atau sekitar 100 hingga 200 kg per hektar, tergantung kondisi tanah dan sistem budidaya. Pupuk biasanya diberikan pada umur 7-14 hari setelah tanam, yaitu ketika tanaman mulai aktif tumbuh dan membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang cukup. Cara aplikasinya pun harus diperhatikan. Pupuk tidak boleh ditaburkan terlalu dekat dengan batang tanaman, karena dapat merusak akar dan menyebabkan tanaman stres. Sebaiknya, pupuk ditaburkan melingkar dengan jarak sekitar 5 cm dari batang tanaman. Setelah itu, lakukan penyiraman agar pupuk cepat larut ke dalam tanah dan terserap oleh akar. Penyiraman juga membantu mencegah butiran pupuk menempel pada daun, yang dapat menyebabkan daun terbakar. Kesalahan pemupukan seperti ini bukan hanya terjadi pada tanaman sawi, tetapi juga sering dialami oleh banyak petani di berbagai daerah. Akibatnya, tanaman tumbuh tidak optimal, hasil panen menurun, kualitas produk kurang baik,
dan pada akhirnya petani mengalami kerugian. Dalam kondisi yang lebih parah, kesalahan dosis pupuk dapat menyebabkan kegagalan panen total. Di sisi lain, pupuk kimia memang dikenal mampu memberikan respon yang cepat pada tanaman. Dalam waktu singkat, daun tampak lebih hijau, pertumbuhan lebih pesat, dan hasil terlihat menjanjikan. Inilah alasan mengapa banyak petani memilih pupuk kimia sebagai solusi praktis untuk meningkatkan produktivitas. Namun, penggunaan pupuk kimia tetap harus dilakukan secara bijak dan terukur. Jika digunakan secara terus-menerus tanpa diimbangi perbaikan bahan organik, struktur tanah dapat menurun, mikroorganisme tanah berkurang, dan kesuburan tanah jangka panjang menjadi terganggu. Berbeda dengan pupuk organik bekerja lebih lambat karena unsur haranya harus melalui proses dekomposisi terlebih dahulu. Meski demikian, pupuk organik memiliki banyak manfaat, seperti memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tanah menahan air, menambah aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat, dan menjaga kesehatan tanah secara alami. Dalam jangka panjang, penggunaan pupuk organik dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pilihan terbaik sebenarnya bukan sekedar memilih antara pupuk kimia atau organik, melainkan mengkombinasikan keduanya secara seimbang. Pupuk kimia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara cepat, sedangkan pupuk organik berfungsi menjaga kesuburan tanah dan kesehatan ekosistem pertanian. Dengan pendekatan ini, tanaman memperoleh manfaat maksimal dan tanah tetap subur untuk jangka panjang. Ingatlah, dalam dunia pertanian, yang paling penting bukan memberi pupuk sebanyak-banyaknya, tetapi memberi pupuk secara tepat, bijak, dan sesuai kebutuhan tanaman. Itulah kunci menuju pertanian yang produktif, sehat, dan berkelanjutan. Sekian dulu video saya tentang pembahasan topik mengenai pemberian pupuk pada tanaman. Semoga Anda dapat memahaminya. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini menarik, silakan di-share. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan masukan, tulis di kolom komentar. Semangat terus berkebun, pantang mundur sebelum panen.